5 oknum petugas keamanan di kawasan Ancol, Jakarta Utara menganiaya seorang pengunjung hingga tewas. Ironisnya korban dituduh sebagai pencuri meski tidak ada barang bukti pencurian. Petugas keamanan sejatinya memastikan rasa aman bagi masyarakat. Namun tidak halnya bagi 5 tersangka ini yang menganiaya seorang pengunjung tempat rekreasi kawasan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara hingga tewas. Dari kelima tersangka, 1 orang diantaranya masih buron. Penganiayaan berujung maut itu terjadi pada 29 Juli lalu saat seorang pengunjung dituduh sebagai pelaku pencurian. Ya, bukannya menyerahkan kasus kepada kepolisian, para oknum satpam itu justru main hakim sendiri. Tanpa sepengetahuan atasan para tersangka, secara bergantian ayah 3 anak tersebut dianiaya secara brutal di belakang pos keamanan hingga akhirnya tewas. Karena keempat orang ini juga tidak menyampaikan bahwa apa yang dilakukan, mereka setelah melakukan tindakan, mereka membawa korban ke dalam mobil agar tidak terjadi kecurigaan. Kemudian sempat keliling keluar Ancol, situasi korban ketika mengalami penyerangan terakhir ya sudah dalam keadaan mungkin bisa dikatakan sudah sekarat. Para oknum satpam itu berdalih kerap disudutkan karena sering terjadi pencurian dalam area wisata tersebut. Karena itu untuk mengejar pengakuan tindak pencurian, mereka tega menganiaya. Padahal pada korban tak ditemukan barang bukti dugaan pencurian dompet dan ponsel pengunjung seperti yang dituduhkan. Motifnya mereka mengejar pengakuan korban bahwa korban melakukan tindak pidana di areal tersebut. Apakah ada bukti dari kecurigaan atau tuduhan mereka? Sejauh ini kita tidak temukan bukti bahwa korban melakukan pencurian. Menanggapi kasus ini, pihak pengelola Ancol menyayangkan perbuatan para oknum petugas keamanan tersebut. Evaluasi juga akan dilakukan secara menyeluruh agar kasus serupa tak lagi terulang. Kami tidak membenarkan segala tindakan yang dilakukan oleh para oknum petugas yang merupakan tenaga ahli daya atau outsourcing tersebut. Saat ini kami sudah menyerahkan proses hukum kepada pihak yang berwajib. Sementara itu, istri korban yang tinggal di Kelurahan Ancol, Jakarta Utara menyebut pada hari kejadian suaminya pamit untuk menghadiri acara sebuah ormas di Ancol. Dan tak disangka kemudian diterima kabar dari polisi sang suami sudah tiada. Sulit baginya menerima alasan para pelaku yang telah membuat rumah tangganya dirundung malang. Saya tanya pada saat mengamankan suami saya, apakah ada barang bukti? Dia jawab kagak ada, Bu. Cuma saya emosikan. Kenapa sampai segitunya sih, Mas? Saya bilang, apalagi suami saya belum terbukti salah. Keluarga berharap jeratan pasal berlapis tentang pengeroyokan dan pembunuhan terhadap para tersangka, yakni hukuman 15 tahun, dapat berjalan seadil-adilnya. Tim Liputan melaporkan.